Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan utama yang terhormat narasumber kita yaitu Bapak Haji Muhammad Soleh, dan yang kedua yang kami hormati Bapak Marhum dari Jakarta Utara, dan tak lupa kameramen, iya, dan sekaligus sahabat kita yang suka nyepot di medsos nih, Andri Hidrabaso Ali, dan kemudian sahabat kita juga Ana Suryana. Sekaligus pada malam hari ini kita membuat tema materi yaitu ilmu dan hikmah. Terkait dengan ilmu dan hikmah di sini artinya, kalau bahasa Arab itu ilmu dan bahasa kita itu tahu, hikmah itu artinya bermanfaat untuk kita maupun juga orang lain. Itulah yang disebut ilmu dan hikmah. Jadi pertama dan utama, hikmah dari silaturahim ini kita bisa ketemu, ya alhamdulillah, benar Nabi ketika kita melihat, benar Rasul ketika kita merasakan. Itulah ilmu dari hikmah yang tadi, artinya bermanfaat buat kita maupun orang lain. Jadi pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita sama-sama diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahim, dan sekaligus materi tadi ilmu dan hikmah. Kemudian lokasi ini Kampung Babakan, Desa Tanjung Harang, Kecamatan Tanjung Harang, Kabupaten Bogor. Ya barangkali dari Pak Marhum nih, sebelum narasumber yang menjelaskan apa sih pengertian dari ilmu dan hikmah ini, ya barangkali Bung Marhum ada tambahan untuk penjelasan tentang masalah hikmah daripada ilmu ini yang kita gelar, agar supaya kita diskusi ini jadi bisa berjalan senada dan seiring dan seirama. Silakan. Saya terima kasih ucapkan pada pembicara yang dikatakan ilmu itu arti kata tahu, hikmah kita mengambil dari salah, hikmahnya yang kita ambil bagaimana, terus hikmah dari kebenaran, apalagi yang kita ambil kebenaran hikmahnya tadi. Arti kata hikmah itu kita ambil yang benar-benar dalam apa yang kita jalani sehari-hari atau yang kita ucapkan sesuai dari apa yang kita perbuat sehari-harinya. Nah di sini kita mengupas tentang patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah yang tidak dapat ditolak dengan kedatangannya. Nah di sini mengapa kita dituntut untuk mematuhi seruan Tuhan? Nah seruan Tuhan ini, kita disuruh mematuhi seruan Tuhan ini, maksudnya kita untuk mengenal akan siapa diri kita yang sebenarnya. Maka di sini kita katakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Yang dikatakan mengenal Tuhannya tentunya kan Allah di situ juga berkecimpung atau ikut andil dalam
mengenal seruan Tuhannya sebelum datang dari Allah yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Nah, kedatangan ini maksudnya kedatangan yang seperti ini kebenaran. Benar-benarlah kamu untuk menuntut ilmu atau mengenal Tuhanmu. Nah, itu dari Allah semata-mata. Dia berkata kepada Tuhan, artinya diri manusia. Maka di sini kita dituntut untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Maka untuk kelanjutannya, telah lama kerinduan orang-orang yang soleh untuk berjumpa dengan Tuhannya. Sedangkan Allah lebih merindukan untuk berjumpa dengan mereka. Tadi kita dituntut untuk mengenal Tuhan kita, supaya kita mengerti bagaimanakah cara kita untuk mengenal Tuhan kita. Sedangkan kita dituntut itu untuk mengenal pada Tuhan kita, sementara telah lama. Nah, di sini telah lama kerinduanku untuk berjumpa dengan mereka gitu. Nah, dengan mereka inilah sementara kita dituntut untuk bertemu, Allah rindu sekali ingin berjumpa dengan mereka. Artinya dengan mereka itu dengan dirinya atau dengan ruh atau Tuhannya. Nah, di sini ada tiga dimensi yang dikatakan mengenal pada Tuhannya. Nah, di sini kita dituntut oleh Allah. Jasmani dituntut oleh Allah untuk mengenal dirinya. Nah, rohani inilah artinya hati kita. Ya, ini rohani adalah diri kita. Ini jasmani kita. Nah, Allah cuma perintah. Allah memerintah kepada rohani, kepada hati. Sedangkan jasmani untuk mengerjakan. Sementara pekerjaan inilah, janganlah kamu berbuat yang tidak baik atau jangan berbuat dosa. Sementara itu juga kita untuk berbuat kebenaran. Apabila kita berbuat salah di sini, maka si rohani akan menderita atau terkubur dari perbuatan dirinya. Arti kata dari perbuatan jasmani.